Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan pembahasan proposal kita, yaitu membahas mengenai pembangunan air bersih dan sanitasi saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Nur Alia, ada Desi Puspitasari, Dia Reviana, dan Reni Khairani. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang ingin kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada pengertian air bersih dan sanitasi, yang kedua pembangunan air bersih dan sanitasi berdasarkan SDGs, yang ketiga capaian pembangunan air bersih dan sanitasi di Indonesia, dan yang keempat kondisi air bersih dan sanitasi saat pandemi COVID-19. Latar belakang. Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih, maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air per hari untuk minum, mandi, cuci pakaian, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per air, menurut Elisha 2018 nomor 157. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak harus memenuhi standar kesehatan yang disertai perilaku hidup sehat dan merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengertian air bersih dan sanitasi. Air. Menurut Suripin 2002 nomor 13, yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman, sehat, dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, air bersih terdiri dari air yang dapat dikonsumsi air minum dan juga air yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya dalam kegiatan rumah tangga. Selanjutnya ada sanitasi, yaitu menurut Noto Atmojo dalam Iksani tahun 2016 nomor 21, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam perbudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Lalu ada pembangunan air bersih dan sanitasi berdasarkan SDGs. Capaian sanitasi merupakan salah satu bidang yang ditargetkan dalam tujuan 6 SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. SDGs terdiri dari berbagai tujuan bersama pada tahun 2030 yang bersifat universal untuk memelihara keseimbangan dalam 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut diperkuat dalam 5 fondasi utama, antara lain manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Di sini ada target dalam SDGs bidang sanitasi. Yang satu, pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Yang kedua, pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Yang ketiga, pada tahun 2020 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Yang keempat, pada tahun 2030 memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengelolaan air limbah, daur ulang, dan teknologi daur ulang. Yang kelima, mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Nah, selanjutnya ada capaian pembangunan air bersih dan sanitasi di Indonesia.
Next. Nah, berdasarkan gambar tersebut, capaian saat ini untuk sektor air limbah masih sesuai dengan target Universal Access. Sementara BABS masih belum sesuai target karena belum mencapai 0% pada tahun 2019. Pada target sanitasi, sesuai RPJMN, juga terdapat target sektor persampahan atau pengolahan limbah pada tiang bersumber dari rumah tangga atau domestik, di mana pada Universal Access ditargetkan bahwa sampah dapat diangkut ke tempat pengolahan akhir sebanyak 80% dan direduksi di sumber atau tempat pengolahan sementara sebesar 20%. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Indikator yang ingin dicapai antara lain pengumpulan sampah secara teratur, penanganan sampah perkotaan, dan kota hijau yang menerapkan Green Waste. Selanjutnya ada kondisi air bersih dan sanitasi saat pandemi COVID-19. Kebutuhan air bersih meningkat seiring dengan perubahan perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19. Ini tercermin dalam temuan riset Indonesia Water Institute atau IWI. Periode 15 Oktober sampai 20 November 2020. Contoh perilaku yang berubah dan berkaitan dengan kebutuhan air bersih dalam riset tersebut adalah mencuci tangan. Tercatat jumlah responden yang mencuci tangan lebih dari 10 kali sehari meningkat saat pandemi COVID-19. Angkanya mencapai 82% dari sebelum pandemi hanya 18%. Jumlah responden yang mampu mandi lebih dari 3 kali sehari juga meningkat dari 27% menjadi 72%. Peningkatan kedua aktivitas tersebut dapat dipahami berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan pemahaman bahwa cara menangkal penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan hidup bersih. Jadi kesimpulannya adalah dalam perspektif lingkungan, adanya pandemi ini mendorong pemerintah menyadari pentingnya pembangunan sanitasi untuk menjadi prioritas. Kebutuhan akan air bersih untuk melakukan PHBS dan juga sarana sanitasi yang layak seyogyanya membuka kesadaran baru bahwa ketersediaan air bersih adalah garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian juga, akses terhadap sanitasi yang layak serta perilaku higienis merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang lingkungan dan kesehatan. Pengampu sektor sanitasi harus dapat menggunakan momen krisis ini lebih mendapatkan dukungan pemangku kepentingan kunci lainnya dalam melakukan perluasan layanan, sekaligus untuk mengejar target SDGs 2030 terutama sektor sanitasi dengan tetap memperhatikan berbagai tantangan peluang yang perlu diantisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.